Makanya saya juga bingung, Mas. Semua tuh sesama THL tuh membicarakan masalah itu. Sumpah, aku sampai pertama kali ngeding kalau THL. Keluarnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian instansi pemerintah pusat dan daerah yang menyatakan status tenaga honorer atau THL akan selesai pada bulan November 2023 mendatang, membuat ribuan tenaga honorer atau THL yang sudah mengabdi rata-rata belasan tahun di Kabupaten Bangkalan dilanda keresahan. Salah seorang tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, mendengar adanya surat edaran tersebut dirinya bersama teman sekantornya sempat syok karena pengabdiannya yang sudah dilakukan mulai tahun 2005 lalu terasa sia-sia. Ia menambahkan dengan keluarnya surat edaran tersebut secara otomatis tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah, yang ada hanya ASN, yaitu PNS dan P3K. Ia bersama THL lainnya berharap ada solusi yang diberikan kepada para THL agar tidak sampai kehilangan pekerjaannya. Pengabdian saya selama puluhan tahun cuma dibalas sama kayak gitu. Saya tahun 2005, makanya saya juga bingung, Mas. Semua tuh sesama THL tuh membicarakan masalah itu. Sumpah, aku sampai pertama kali ngeding kalau THL mau dirumahkan tuh ya. Sampai lainnya makan kok 2 hari, Mas. Mau fitnah, sumpah nih, nggak makan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur BKPSDA Kabupaten Bangkalan, Agus Ekalyandi mengatakan, jumlah THL di Bangkalan 3.000 orang lebih dan keresahan tidak hanya dialami di Bangkalan, akan tetapi nasional. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan 3 opsi agar penghapusan status THL tidak menambah angka pengangguran. Opsi yang pertama dengan memetakan THL yang memenuhi syarat ikut serta dalam seleksi CPNS maupun P3K berdasarkan usia dan pendidikan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan kemarin ini setelah ada surat edaran dari Kementerian LB, langsung mengirimkan surat edaran kepada masing-masing UPD. Intinya kita ini untuk melakukan updating pemetaan tenaga di masing-masing UPD berdasarkan usia dan pendidikan. Ia menambahkan opsi kedua, pemerintah Kabupaten Bangkalan akan mencoba mengajukan permohonan rekrutmen P3K melalui jalur afirmasi karena pengabdian dan profesionalisme bagi THL selama bekerja. Opsi ketiga yang disiapkan pengangkatan outsourcing melalui pihak ketiga sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.